Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan ke-100 operasi True Promise 4 dan menargetkan sejumlah sasaran di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan gelombang serangan ke-100 juga untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah. Belum diketahui kapan serangan tersebut dilakukan. IRGC menyatakan telah targetkan lebih dari 25 sasaran strategis termasuk 13 fasilitas energi di Timur Tengah. Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk pabrik petrokimia milik perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi serta fasilitas minyak perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nisrim dan Zif kota Haifa. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nisrim kota Haifa. Serangan rudal tersebut merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tak hanya di wilayah Nisrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel ke wilayah Zif kota Haifa. Serangan besar udara Israel membuat sejumlah warga di Lebanon berlarian dan ketakutan. Terlihat pada rekaman kamera pengawas, sejumlah warga berlarian mencari aman dari serangan udara Israel. Pada serangan tersebut membuat sejumlah warga panik dari ketakutan hingga berteriak. Akibat serangan, ledakan dan asap pekat membuat suasana makin mencekam. Tak lama setelah kesepakatan gencatan senjata pihak Amerika Serikat dan Iran, militer Israel menggempur Lebanon. Serangan tersebut bagian dari operasi Eternal Darkness. Sebuah rekaman yang diambil di lokasi yang dirahasiakan menunjukkan sebuah jet Israel yang diduga diambil bagian dalam operasi Eternal Darkness. Operasi militer tersebut merupakan kampanye serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Israel ke Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah menargetkan sekitar 100 titik dalam waktu singkat ditandai dengan ledakan masif di Beirut. Serangan terjadi tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berhasil mencapai hasil positif atas upayanya memediasi Iran dan Amerika Serikat. Kedua pihak akan bertemu di Islamabad pada 10 April mendatang untuk bernegosiasi. Konflik AS Israel dan Iran di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Setelah ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran untuk membuka Selat Hormuz batal diluncurkan, kini kedua belah pihak justru sepakat melakukan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun resmi media sosial X menyatakan Iran dan AS telah sepakat melakukan gencatan senjata.
Syarif juga telah mengundang kedua belah pihak untuk bernegosiasi pada 10 April di Pakistan guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Iran pun akan membuka Selat Hormuz selama 2 pekan ke depan. Perang Amerika Israel dengan Iran yang berlangsung selama 6 pekan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata disepakati selama 2 pekan. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan menunda serangan dengan syarat Iran harus membuka Selat Hormuz. Trump menyatakan gencatan senjata bersifat 2 arah, namun Trump tidak secara spesifik menyebut Israel yang turut serang Iran dan Lebanon. Trump juga menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan Amerika Serikat kian dekat dengan Amerika terima 10 poin proposal gencatan senjata dari Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Sharif juga mengundang delegasi Iran dan Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini diharapkan bisa hasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Iran menjamin akan membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Iran juga pastikan keamanan bagi kapal yang melintasi perairan ini. Jaminan diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di media sosialnya. Araghchi juga menyebut pembicaraan terkait perdamaian akan dimulai Jumat 10 April nanti di Islamabad, Pakistan. Usai Selat Hormuz dibuka, harga minyak dunia turun tajam. Harga minyak mentah Brent turun 13 hingga 14% di harga $95,06 Amerika per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate yang berasal dari Amerika Serikat turun 18% di harga $92,61 Amerika per barel. Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguannya. Mereka mempertanyakan komitmen kedua negara tersebut untuk menepati perjanjian. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. بحث میکنن مثل مثلا رینگ بوکس و کشتی و اینها یه استراحتی بینش میکنن دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن برای همین چون اینا هنوز پشیمون نشدن ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است. Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Mantan Kepala Kontra Terorisme Amerika Serikat, Joe Ken, melontarkan peringatan keras terkait upaya perdamaian yang dirintis pemerintahan Amerika Serikat dengan Iran. Ken menyebut adanya risiko sabotase dari pihak sekutu, khususnya Israel, yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah selama 2 pekan ke depan. That we
ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel... Hal serupa juga disampaikan analis ekonomi politik Isaduddin Nursi yang tak yakin gencatan senjata Amerika Serikat Israel dengan Iran akan berjalan sukses. Hal ini karena Zionis Israel tak bisa dipercaya. Ini tanda bahwa sesungguhnya betapa cemasnya Netanyahu dan Trump. Karena dia memulai, dia mengusulkan gencatan. Kalau dia merasa punya kekuatan unggul di militer, mestinya dia tetap tarung untuk nunjukin bahwa dia punya keunggulan militer. Tapi ternyata dia yang tetap mengajukan berarti tertekan secara ekonomis gitu ya, Prof. Yang kedua, ini yang ngajukan adalah Amerika, bukan Israel. Maka ini tidak bisa dipercaya. Dalam sejarahnya Zionis, sejarah peradaban manusia, Zionis tidak pernah bisa dipercaya sekalipun. Gencatan senjata yang terjadi misalnya antara Gaza, Hamas dengan Israel misalnya, dilanggar habis-habisan. Bayangkan sekian kali gencatan senjata, ribuan kali dilanggar oleh Israel. Dan kali ini Israel tidak ikut gencatan senjata. Artinya terbuka peluang Israel melakukan serangan di balik gencatan senjata. Artinya ini masih jadi alarm untuk negara-negara lain begitu ya, Prof? Pasti. Padahal dalam konstruksi wilayah, dalam konstruksi geografi dan geostrategi, Iran adalah hambatan besar bagi Israel Raya yang ingin menguasai kawasan Teluk dari Efrat sampai dengan Sungai Nil. Ini bukan cuma sekedar soal bagaimana ini kalau orang, saya baru saja menulis ngelebarin keluar, ini bukan persoalan bagaimana jatuhnya Reza Pahlavi dilanjutkan Khomeini dan Ali Khamenei serta Mustafa. Ini cerita tentang berabad cerita, lalu paling tidak dari cerita 1952-1953. Bagaimana Muhammad Mossadegh dijatuhkan setelah terpilih, lalu kemudian dia masukkan yang namanya Reza Pahlavi, dijatuhkan kembali, lalu kemudian muncul perlawanan. Artinya kalau melihat dari sini, ada kerisauan amat sangat dari Zionis atas perlawanan Iran. Nah, kerawanan itu, kerisauan itu juga nampak dari posisi bagaimana mereka menawarkan gencatan senjata, dan gencatan senjata datangnya itu dari Amerika, dari Washington, bukan dari Tel Aviv. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua sekarang, dia bilang gencatan senjata, berdialog di Islamabad, di Pakistan. Maka pertanyaan, salah satu kata kuncinya adalah permintaan Iran, Amerika atau Israel tidak pernah lagi menyerang habis-habisan. Menghentikan agresi. Itu ya. Artinya ini adalah situasi betapa orang menganggap keunggulan militer, tapi dalam fakta hampir seluruh dunia menganggap Iran menang secara militer, tapi Iran juga menang secara moral. Kenapa? Karena sebelum terjadi perang terhadap Iran, memerangi Iran, ada tindakan amoral Amerika terhadap Venezuela. Jadi tindakan amoral ini menjadi bacaan dunia internasional bahwa Amerika tidak bermoral, Israel tidak bermoral. Maka muncul Amerika dan Israel adalah gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disambut penuh sukacita warga Iran. Puluhan ribu warga Iran turun ke jalan. Warga Iran berkumpul di jalanan Teheran pada Rabu dini hari waktu setempat usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan.
Mereka turun ke jalan merayakan kabar baik tersebut sambil membawa bendera sambil bersorak-sorai. Sebagian warga menyebut aksi turun ke jalan sebagai bentuk syukur atas penghentian sementara peperangan yang sudah terjadi selama 6 pekan terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan dalam konflik dengan Iran. Pengumuman tersebut 90 menit sebelum tenggat waktu yang diberikan kepada Iran. Usai gencatan senjata, warga negara Indonesia di Teheran, Iran mengatakan aktivitas warga di Iran sudah mulai normal. 281 WNI yang masih tertahan di Iran pun akan segera dievakuasi secara bertahap. Ya, seperti yang kita ketahui, gencatan senjata baru saja terjadi tadi subuh. Dan tentu masyarakat WNI sendiri sangat bahagia, apalagi masyarakat Iran sendiri. Dan hingga saat ini kita semuanya dalam keadaan aman. Baik, sejak subuh tadi hingga saat ini Mbak, apakah ada serangan atau betul-betul tidak ada serangan sama sekali ke Iran? Ya, setelah dinyatakan gencatan senjata, kita tidak mendengar serangan lagi. Ya, pagi. Baik, di seluruh kota Mbak ya? Iya, benar. Baik, Mbak Laini, usai gencatan senjata, apakah situasi di sana sudah kembali normal? Iya, seperti yang kita ketahui dari hari Sabtu kemarin, bahwasanya pemerintah Iran sudah mengumumkan bahwasanya beberapa aktivitas sudah berjalan normal, seperti perkantoran, seperti itu. Namun kemarin di hari Selasa, ada pemberlakuan setengah hari kerja hingga jam 12 siang. Kenapa? Karena seperti kita ketahui 2 hari yang lalu Amerika mengancam Iran akan menyerang besar-besaran hingga semalam itu. Dan tadi malam semua masyarakat Iran turun ke jalan menunggu serangan tersebut, menunggu ancaman dari Trump. Namun serangan besar-besaran tersebut tidak terjadi. Baik, Mbak Laini, sebelumnya kan juga ada pembatasan aktivitas pada malam hari. Apakah itu masih berlaku, Mbak? Ya benar, aktivitas dari awal perang hingga sekarang masih dibatasi hingga jam 8. Maksudnya itu seperti aktivitas tempat-tempat penjualan, jual beli itu akan ditutup. Namun dari malam pertama perang hingga semalam, semua masyarakat tetap melakukan aksi pawai mendukung pemerintahan. Dan itu berlaku aksi pawai tersebut hingga subuh. Dan tadi subuh hingga pagi karena ada gencatan senjata. Dari dibalik aksi pawai mendukung pemerintahan dan aksi kebahagiaan warga Iran atas gencatan senjata tersebut. Baik, Mbak Laini, untuk pawai sendiri apakah dilakukan hanya di kota Teheran saja atau dilakukan juga di beberapa kota lainnya? Ya, pawai sendiri dilakukan di beberapa kota seperti Isfahan, Qum, Shiraz, Kermanshah, dan beberapa kota yang ada di Iran lainnya. Baik, Mbak Laini, apa Mbak perubahan yang paling berbeda dibandingkan saat konflik masih terjadi? Mungkin kalau dari kita lihat sekilas seperti biasa itu tidak ada perubahan. Karena warga Iran sendiri tidak takut terhadap ancaman ataupun perang yang dilakukan oleh Trump. Tapi saat ini sesuatu kebahagiaan yang luar biasa akan diumumkan, misalnya 100% pemberlakuan jam malam itu akan dihapuskan dan juga aktivitas perkuliahan atau sekolah akan diusahakan berjalan dengan baik dan internet akan segera dihubungkan kembali yang selama ini kita ketahui kita tidak punya internet sama sekali. Ya, untuk prosedur itu tidak ada karena siapapun yang ingin evakuasi silahkan mendaftar untuk ikut evakuasi yang dilakukan oleh KBRI. Baik Mbak, sudah 1 bulan lebih ini konflik terjadi. Apa yang membuat Anda tetap bertahan, di mana sebelumnya tidak ikut pulang ke Indonesia di gelombang 1 dan 2? Ya, karena seperti yang saya lihat, warga Iran sendiri termasuk Teheran itu tidak ada yang takut terhadap perang dan ancaman Trump. Jadi aktivitas tetap ada walaupun tidak normal seperti biasanya. Jadi kita berpadu pada warga Iran sendiri. Mereka berani bertahan di tengah konflik seperti ini. Baik, terakhir Mbak Laini, bagaimana komunikasi dengan WNI lainnya dan juga KBRI di sana?
Ya, untuk komunikasi WNI lainnya kita menggunakan telepon lokal, kita bisa SMS sesama WNI, dan untuk KBRI sendiri mereka itu juga menghimbau apabila terjadi hal-hal yang buruk atau yang tidak sesuai dengan kenyataan, silakan menghubungi KBRI sendiri, dan KBRI terbuka 24. Meski gencatan senjata selama 2 pekan, pemerintah Indonesia tetap memfasilitasi kepulangan ratusan WNI yang masih tertahan di wilayah Iran. Sekitar 281 WNI akan segera dievakuasi secara bertahap. 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran, 35 orang diantaranya adalah ABK yang berada di kapal-kapal yang di pesisir Iran. Terkait perkembangan terkini di Iran, KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang telah menyatakan siap untuk dievakuasi. Dan tentunya terkait rencana evakuasi ini terus disesuaikan dengan kondisi terkini dan situasi di lapangan, mengingat perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI tersebut juga dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik pada saat menuju titik kumpul maupun pergerakan menuju titik destinasi evakuasi. Warga Iran turun ke jalan dan bersorak merayakan gencatan senjata selama 2 pekan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya warga Iran, warga Irak di Baghdad juga ikut merayakan gencatan senjata. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah bentuk kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Meski ditunda selama 2 pekan, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Tidak hanya warga Iran, perayaan gencatan senjata juga berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad. Warga Irak turun ke jalan dan bersorak. Sebelumnya, Iran telah ditarik ke dalam perang dengan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran dan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap satu sama lain. Iran memberikan 10 syarat sebelum menyetujui gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Dalam syarat yang diajukan, diantaranya Iran meminta kuasa penuh atas Selat Hormuz dan pengayaan uranium miliknya. Pertama, jaminan prinsip Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi. Kedua, kendali berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz. Kemudian yang ketiga, pengakuan pengayaan uranium. Dengan kata lain, Amerika Serikat mengizinkan Iran untuk mengelola uranium miliknya. 4, pencabutan seluruh sanksi primer. 5, pencabutan sanksi sekunder. Dengan kata lain, Amerika Serikat diminta mencabut seluruh sanksi untuk Iran, salah satunya adalah sanksi ekonomi atas Iran. 6, Iran meminta agar semua resolusi Dewan Keamanan PBB dibatalkan. Lalu yang ketujuh, resolusi Dewan Atom Internasional juga harus dibatalkan. 8, Iran menuntut agar Amerika Serikat membayar kompensasi atas kerusakan di Iran. 9, Amerika Serikat diminta untuk menarik semua pasukannya dari Timur Tengah. Dan 10, penghentian perang di semua front termasuk terhadap Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.